Halo, ketemu lagi di Motor1.com Indonesia dan saya sedang membawa sebuah SUV terbaru dari Porsche. Anda tentu tahu ini adalah Cayenne, tapi perbedaannya adalah dia sekarang dilengkapi dengan teknologi hybrid. Ini adalah terobosan di Indonesia, walaupun dia udah sejak lama dirilis di global ya, tapi di Indonesia dia baru ada dan menjadi pelengkap dari sedan listrik Taycan yang diluncurkan beberapa tahun lalu di Indonesia, dan sekarang kita melihat model hybrid dari Porsche, dan ini adalah sebuah SUV. Mau tahu apa aja hal menarik dari SUV ini? Jangan kemana-mana, ikuti videonya ya. Nah, yang pertama tentu saja powertrain yang dibawa oleh mobil ini. Dia masih menggunakan mesin konvensional, yaitu mesin turbo V6 3000 cc, tapi sekarang ada bantuan motor listrik berkapasitas 100 kW. Nah, ini jika digabungkan keduanya bisa menghasilkan tenaga sebesar 462 PS dan torsi 700 Nm. Dari yang angka-angka tersebut kita tahu bahwa performanya sih nggak akan ada masalah ya, tetap performa mantap seperti Porsche ya. Tapi sekarang karena ada listrik, ada bantuan listrik, dia akan jauh lebih efisien, karena ketika bahan bakar bensin mungkin mau habis, kita bisa beralih ke tenaga listrik. Jadi ini benar-benar SUV yang bisa diandalkan dalam hal performa dan efisiensi. Nah, selain performa dan powertrain tadi, Porsche juga memberikan sentuhan untuk visual yang membedakan model e-hybrid ini dengan Cayenne standar. Kita bisa lihat nih ya, di kaliper rem sekarang dia udah dikasih warna yang disebut Porsche itu acid green atau hijau stabilo lah, dan di sini juga ada di namanya ini juga dihiasi dengan aksen acid green, dan aksen ini bisa ditemukan di beberapa tempat juga di mobil ini, seperti tadi di mesinnya itu ada tulisan e-hybrid juga, kemudian di belakang juga ada tulisan Cayenne dengan aksen acid green ini. Nah, yang ketiga nih, yang menarik dari Cayenne e-hybrid ini adalah teknologi. Sebenarnya simple sih, nggak terlalu signifikan, tapi menarik. Ini adalah yang namanya soft lock. Jadi ketika Anda misalnya nutup pintu nggak kenceng, nah dia akan otomatis mengencangkan pintu dan menguncinya. Jadi kan sering tuh kita kalau nutup pintu buru-buru dan pintu nggak tertutup sempurna. Nah, Cayenne hybrid ini bisa menyelesaikan masalah itu untuk Anda. Nah, berikutnya yang menarik lagi dari Cayenne e-hybrid ini adalah adanya mode berkendara baru yang tidak ada di Cayenne lama atau Cayenne standar. Di sini ya, di setir itu ada semacam panel gini. Ini adalah pengaturan mode berkendara. Di sini ada 4. Yang pertama itu kalau kita nyalain itu dia otomatis jadi e-power. Ini adalah mode E, ini listrik ya. Jadi murni dengan tenaga listrik. Kemudian kalau kita geser ke kanan itu ada H, hybrid, dan di pengaturannya ini adalah hybrid auto. Jadi mesin pembakaran dan motor listrik itu bekerja berbarengan dan menyesuaikan efisiensinya dengan medan yang Anda lalui. Misalnya kalau lagi bebas hambatan dia pakai listrik, atau ketika lebih butuh bensin dia bisa menyesuaikan sendiri. Kemudian geser lagi ke bawah itu ada sport. Ini memaksimalkan mesin pembakaran untuk tenaga yang lebih besar ya, jadi lebih ke performa. Kemudian sport plus itu tentu lebih lagi ya, lebih garang lagi. Ketika Anda ingin performa yang benar-benar full, tinggal atur ke S plus. Imbasnya ya tenaga listriknya jadi lebih cepat berkurang dan cepat ngecasnya juga, karena kita pakai mesin pembakaran dengan maksimal. Oke,
Hal menarik berikutnya dari Cayenne e-Hybrid ini adalah paket baterai yang lebih besar. Kalau di edisi sebelumnya itu dia 14,5 kWh. Sekarang Porsche meningkatkan angka itu sampai 17,9 kWh. Jadi otomatis jangkauan listrik murninya pun akan bertambah ya. Kita bisa lihat di MID-nya sini ada yang warna acid green, itu di bawah ada 50 lebih sedikit. Nah, itu menunjukkan jangkauan listrik yang bisa dipakai saat ini. Jangkauan listrik murni sekitar 56 km. Jadi ketika nggak pakai bensin sekalipun, kita masih bisa berkendara. Dan untuk angka 56 kilo untuk perkotaan seperti Jakarta sepertinya masih bisa memadai ya untuk keliling kota atau dari rumah ke kantor atau kemana-mana. 56 masih cukup bagus. Jadi kalau misalnya untuk ngecek apakah tenaganya masih ada, tinggal lihat di MID-nya. Dia akan berkurang seiring pemakaian. Nah, itu tadi dia 5 hal menarik tentang Cayenne e-Hybrid baru dari Porsche ini. Gimana? Ada beberapa pembaruan dari Cayenne dibandingkan dengan versi standarnya ya. Dan menurut saya untuk sebuah SUV dengan bantuan tenaga listrik ini sebenarnya cukup mumpuni, walaupun Porsche sebenarnya bisa menambahkan beberapa fitur lain dibandingkan versi biasa. Namun selain ini sebenarnya Porsche juga menawarkan paket Platinum Edition dengan utamanya perubahan visual seperti cat, velg, dan lain-lain. Nah, jika Anda tertarik dengan SUV Cayenne e-Hybrid ini, Porsche sudah menawarkannya sekarang di dealer, juga bisa dipesan secara online dengan bandrol sekitar 3,12 miliar ya. Jadi cukup mahal, tapi worth lah dengan performa dan juga efisiensi yang ditawarkan SUV premium ini. Oke, segitu dulu beberapa hal menarik dari Cayenne e-Hybrid. Jangan lupa terus ikuti video-video terbaru dari kanal YouTube Motor1.com Indonesia, juga follow kami di sosial media seperti Twitter, Facebook, kemudian ada Instagram dan TikTok juga, dan ikuti kami juga di situs utama di id.motor1.com Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.